Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan sabda kasih Tuhan di awal pekan yang baru ini. Kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena rahmat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Di pagi hari yang baru ini, kami menyampaikan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan, perlindungan, dan pendampingan-Mu sepanjang malam istirahat kami hingga di pagi hari baru ini. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas hidup, untuk boleh menikmati hari yang baru dalam menjalani tugas dan karya pelayanan kami di pekan ini. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk boleh mendengar dan merenungkan sabda kasih-Mu yang senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kami, secara khusus dalam masa tobat ini. Ajarilah kami untuk selalu bersikap rendah hati dalam melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elia, banyak sakit kulit yang menular di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, kita memasuki minggu ketiga dalam masa Prapaskah. Dalam kalender liturgi, bacaan pertama, kita mengenal siapakah Naaman, seorang panglima tentara yang terkenal dan yang sangat dihormati. Meskipun Naaman memiliki kekuasaan dan reputasi, dia menderita penyakit kusta yang sangat parah.
Namun berkat saran seorang budak Israel, dengan kerendahan hati datang kepada Elisa dan menyembuhkan dirinya setelah melakukan petunjuk yang diberikan oleh nabi itu. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus berbicara kepada orang-orang Nazaret. Awalnya mereka terkesan dengan ajaran Yesus, tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa nabi tidak akan diterima di kampung halamannya, mereka marah dan mencoba membunuh Yesus. Yesus mengungkapkan bahwa Tuhan mengutus para nabi kepada orang-orang yang bukan dari bangsa Israel, dan bahwa mereka menerima berkat-Nya dengan iman. Saudara-saudari seiman dalam Kristus, Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap kerendahan hati dan menerima bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Kerendahan hati ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, memohon rahmat pengampunan, rahmat kesembuhan daripadanya. Seperti Naaman, kadang-kadang Tuhan menggunakan perkara-perkara yang tidak terduga untuk membawa kesembuhan, membawa pemulihan, atau berkat dalam kehidupan kita. Kita juga belajar terbuka dan menerima kehendak Tuhan, bahkan jika itu melibatkan hal-hal yang di luar ekspektasi kita sebagai manusia. Tuhan tidak memandang kebangsaan atau status sosial, tetapi Dia melihat hati dan sikap kerendahan kita yang penuh iman di hadapan Tuhan. Kita diajak untuk belajar sekaligus melampaui batasan-batasan kita sendiri dan menerima semua orang dalam kasih kepada Tuhan. Semoga bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk semakin bersikap rendah hati dan mau datang bertobat kepada Tuhan. Semoga kita mampu untuk selalu terbuka kepada penyelenggaraan belas kasih Tuhan. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk memiliki sikap kerendahan hati dan menerima kehendak-Mu dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk hidup dengan iman yang tulus dan menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Mampukanlah kami untuk selalu belajar menyatukan segala rahmat dan berkat dengan kasih yang selalu kami terima dari kemurahan-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.